Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ardiansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Mohon maaf kemarin karena kendala cuaca tidak bisa melaksanakan presentasi. Suasana kemarin sangat tidak kondusif, hujan petir, dan sekarang pun hari ini masih banjir. Oke, langsung saja ke LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Menyusun best practice atau cerita baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yaitu MTS Miftahul Huda Mangunranan, kemudian lingkupnya yaitu Madrasah Sanawiyah, kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning pada materi How to Make Guava Crystal Juice. Penulis saya sendiri. Kemudian latar belakang masalah yang pertama, peserta didik kurang aktif untuk belajar bersama kelompok atau cooperative learning. Media yang digunakan kurang menarik. Jadi guru mengajar itu masih menggunakan metode konvensional atau sebagian besar menggunakan ceramah termasuk saya sendiri. Kemudian pendidik tidak pernah membuat LKPD. Ini memang penyakitnya guru itu seperti itu. Kurang memanfaatkan TPEK dalam pembelajaran. Kemudian guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Karena sebagian guru masih beranggapan bahwa HOT itu adalah untuk pembuatan soal, bukan untuk metode pembelajaran. Kemudian alasan kenapa praktik ini dibagikan agar seluruh pendidik bergerak bersama untuk melakukan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, baik dengan model PBL atau model PJBL. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru sekaligus peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran atau memilih project based learning dalam pembelajaran procedure tag how to make crystal guava juice. Okay, the next slide. Saya bertanggung jawab untuk melaksanakan model pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif tersebut di sekolah tempat saya mengajar sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian tantangan yang dihadapi pada saat PPL yaitu penentuan waktu PPL karena harus mengkondisikan peserta didik terlebih dahulu dan juga harus berkoordinasi dengan teman sejawat yang membantu terlaksananya PPL ini. Kemudian persiapan melakukan PPL secara daring sangat rumit karena kita harus memastikan jaringan internet yang stabil serta mencari solusi bagaimana supaya anak muda dalam menggunakan aplikasi Zoom Meeting karena mengingat aplikasi ini adalah hal yang baru bagi mereka. Sebagian besar, hampir semua anak-anak itu belum pernah menggunakan Zoom. Yang selanjutnya itu menentukan record yang tepat agar saat record tidak terjadi kendala seperti suara yang tidak terdengar dan suaranya kecil atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kendala selanjutnya masih ada peserta didik tidak bisa masuk Zoom Meeting terkendala jaringan internet. Kemudian peserta didik secara khusus kelas 8 belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil produknya di depan peserta didik yang lain. Siapa yang terlibat dalam proyek ini? Yang pertama, peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu rekan sejawat yang bernama Ibu Lulul Mar'ah membantu mempersiapkan Zoom sebelum PPL dimulai. Tepatnya di sini berperan sebagai teknisi. Kemudian Sobirin SPDI itu wakil kesiswaan yang membantu mengkondisikan siswa. Kemudian langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama menyusun modul ajar dalam 2 pertemuan tentang materi
menyusun modul ajar dalam 2 pertemuan tentang materi prosedur teks dengan model pembelajaran PJPL. Yang kedua, penentuan jadwal aksi PPL 2 dan konfirmasi kepada para peserta didik bahwa PPL Aksi 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Oktober 2022 mulai pukul 10 sampai 12.30. Yang selanjutnya memberikan motivasi kepada kelompok yang mau presentasi agar mereka lebih percaya diri. Bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Ya, proses selanjutnya itu mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan, yaitu laptop, share link Zoom, Meet, dan modul ajar. Kemudian yang terlibat dalam aksi 2 ini adalah Ibu Lulul Mar'as sebagai teknisi dan peserta didik. Kemudian sumber yang saya gunakan yaitu laptop dan HP. PowerPoint, kemudian ada, karena ini prosedur teks membuat jus, maka saya juga memerlukan blender, gelas, pisau, dan bahan untuk praktik seperti jambu kristal, madu, air putih, kemudian ada gula. Kemudian menjawab refleksi hasil dan dampak. Setelah diterapkan model pembelajaran project based learning pada aksi PPL 2, maka peserta didik mengalami perubahan cara belajar. Mereka lebih tertarik dengan materi dan semakin aktif dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik juga semakin dan presentasi dalam kelompok. Dalam hal ini bisa dilihat mereka semakin berani untuk berbicara di depan, berani menyampaikan pendapat. Kemudian respon warga sekolah sangat positif karena mereka bisa melihat model pembelajaran baru dari kurikulum Merdeka, di mana mereka sama sekali belum mengenalnya. Karena di sekolah kami itu kurikulum Merdeka belum diberlakukan. Kami masih menggunakan kurikulum 2013 karena kami di bawah naungan Kemenak. Sementara yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka adalah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari strategi ini adalah siswa lebih aktif dan berani mempresentasikan hasil produknya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dari seluruh proses tersebut adalah diperlukan strategi yang kreatif dan inovatif untuk membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran project based learning. Ya, itu saja teman-teman dari saya. Mohon masukannya nanti bisa ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.